Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat 121 sampai dengan 123. Di ayat 121 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Wa idh, dan ingatlah ketika ghadawta pagi-pagi min ahlika, di antara keluargamu, tubawwi'u, berangkat, al mu'minina, orang-orang mukmin, maqa'ida, ke tempat-tempat lil qitali, untuk berperang. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Ibnu Katsir mengutip pendapat jumhur ulama bahwa Al-Quran surah Ali Imran ayat 121 sampai dengan 123 ini oleh Allah diturunkan terkait dengan peperangan kedua yang dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian kita kenal dengan nama Perang Uhud. Perang ini terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Peperangan Uhud terjadi persis 1 tahun setelah orang-orang Quraisy mengalami kekalahan yang besar pada Perang Badar. Di Perang Badar mereka dengan begitu percaya diri datang untuk melakukan penyerbuan ke Madinah. Tetapi Allah SWT kemudian memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin dengan jumlah yang kalau dihitung dari segi pasukan jelas tidak berimbang. Karena orang-orang mukmin hanya 313, sementara orang-orang Quraisy itu jumlahnya 1000 orang. Jadi kalau perang tanding 1 harus lawan 3.
Tetapi sebagaimana pernah disampaikan oleh Allah di suratul Baqarah, ketika pasukannya Tolut bertemu dengan pasukannya Jalut, Allah menyampaikan kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Artinya yang namanya kemenangan itu memang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tugasnya hanya 3B, berdoa, berikhtiar, berserah diri. Jumlah pasukan yang besar, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, ya kalah. Jumlah pasukan yang kecil, kalau Allah memberikan pertolongan, ya akan menang. Tapi ada usaha maksimal. Pada saat perang Badar inilah, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian terbunuh. Seperti misalnya Ammar bin Hisham atau Abu Jahal. Kemudian mantan majikannya Bilal bin Rabah, Umayyah ini juga terbunuh. Awalnya Umayyah ini tidak akan pergi ke perang Badar, tetapi kemudian oleh Abu Jahal dia diejek. Apakah kamu tidak akan pergi berperang karena tubuhmu sudah semakin tua dan badanmu semakin gemuk? Biasanya orang kalau diejek kan keluar semangatnya begitu ya, Pak. Iya. Kalau bahasa orang kampung saya itu metu eteh ya ngece kan. Jadi memang harus mati di Badar. Kalau Abu Lahab dia tidak ikut berperang, dia membayari orang. Dia tidak berperang, dia membayari orang, kemudian orangnya yang berangkat berperang. Jadi di era abad ke-7 itu kalau diwajibkan perang bisa tidak ikut perang, tapi harus nempai orang untuk ikut perang. Tidak hanya membayari yang berangkat, tapi kalau dia nanti meninggal, keluarganya sih tanggung terus menerus. Orang-orang yang berangkat ke Badar ini penuh dengan percaya diri, tetapi kemudian Allah mengalahkan mereka. Di ayat-ayat yang sudah lalu kita kaji, Allah SWT memberikan pertolongan pada perang Badar itu. Orang-orang kafir melihat orang-orang mukmin jumlahnya berlipat-lipat. Sementara orang mukmin melihat mereka jumlahnya sedikit. Jadi dibalik pandangannya oleh Allah SWT, sehingga muncul keberanian. Atas kekalahan ini, kemudian orang-orang Quraisy kembali menyusun rencana. Mereka ingin balas dendam. Karena di antara tokoh-tokohnya banyak yang terbunuh, sehingga keluarganya tidak terima. Maka mereka mengumpulkan di bulan Syawal itu pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat. Ketika di perang Badar itu 1.000, ketika di perang Uhud 3.000 jumlah. Dan melibatkan tidak hanya orang-orang Quraisy, termasuk melibatkan orang-orang Habasyah. Nanti di dalamnya ada budak namanya Wahsy. Wahsy ini yang menjadi sebab terbunuhnya sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika mendengar orang-orang Quraisy akan melakukan penyerbuan, Rasulullah SAW itu bermusyawarah dengan para sahabat di Madinah. Ketika bermusyawarah ini, sahabat-sahabat senior itu mengusulkan agar Rasulullah dengan orang-orang beriman tidak usah keluar, tapi tunggu aja di Madinah. Jadi nanti kalau mereka masuk Madinah ya baru dilawan. Sehingga kalau di Madinah kan ada bala bantuan misalnya. Kaum wanita bisa ikut berperang, apa pakai menyiapkan anak panah, apa ikut ngelempari pakai batu gitu. Tapi kata yang muda, jangan, kalau berperang dalam kota nanti kotanya rusak. Lebih baik disambut aja di luar. Antara yang tua dengan yang muda itu hanya tidak terjadi kesepakatan. Kemudian pimpinan Qabilah Khazraj namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga mengusulkan Rasulullah agar perangnya tidak usah di luar Madinah, tapi dalam Madinah saja. Karena mereka masih berdebat, Rasulullah kemudian masuk rumah, begitu keluar rumah sudah pakai baju zirahnya, baju perlengkapan perang. Kalau Bapak Ibu lihat di film-film kolosal itu pakai baju itu yang pakai besi. Para sahabat kaget, Rasulullah udah
pakai baju perang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, jika seorang nabi dan rasul sudah mengenakan baju jirahnya, maka dia tidak akan kembali. Artinya tidak akan balik. Ini berarti dilaksanakan. Maka di pagi harinya Rasulullah kemudian memberangkatkan pasukan menuju ke selatan Bukit Uhud. Abdullah bin Ubay bin Salul karena merasa usulnya tidak diterima, ikut berangkat. Tapi begitu sampai keluar Madinah, pasukannya balik kanan. Dialah yang menjadi tokoh utama dari orang-orang munafik. Jadi tanda munafik itu Bapak Ibu, selain malas, suka dusta, ingkar janji, khianat, juga mutungan. Banyak dengan orang kena mutungan. Mutungan ke sifatnya orang munafik. Nah ini usulnya tidak dipakai langsung bisa aja milu perang lah. Orang nurut kan gitu ya. Balik, ya kalau sendirian tidak apa-apa. Ini baliknya bawa teman-temannya. Ngajak 300 orang. Sehingga yang tadinya 1.000 dikurangi 300 tambah 1 kan. Sehingga tersisa pasukannya 699. Sementara orang Quraisynya kan utuh. Maka Rasulullah SAW kemudian begitu sampai di daerah Uhud, menempatkan para sahabatnya di tempat-tempat yang strategis. Termasuk menempatkan 50 orang di atas Bukit Uhud. Rasulullah SAW itu wanti-wanti ya, apapun yang terjadi, jangan turun. Kalau kami menang, mendapatkan banyak ghanimah, kalian tidak usah turun. Kalau kami kalah terdesak, kalian juga tidak usah turun. Jadi di atas tugasnya adalah menghujani anak panah ke arah pasukan musuh. Sebab nanti kalau tidak dikuasai, nanti dari arah Mekah pasukan berkudanya bisa muter ke arah utara. Kemudian naik nanti mengadakan serangan tiba-tiba. Disinilah kita membaca bahwa Rasulullah SAW tidak hanya seorang nabi, tidak hanya seorang rasul, tapi seorang pemimpin, seorang panglima perang, dan seorang ahli strategi. Maka ketika saya membaca di kitabnya Ibnu Hisham ya, Sirah Nabawiyah itu, pada saat perang Uhud terjadi berkecamuk, Khalid bin Walid itu sengaja berkuda agak menjauh. Kemudian dia mengamati, mencari celah bagaimana melakukan serangan kepada orang-orang mukmin. Tapi kata Khalid, semua celah sudah ditutup oleh Rasulullah. Jadi kayak orang main catur, itu semua jalannya sudah diantisipasi oleh Rasul. Tapi kenapa kalah? Karena para sahabat itu ada yang tergoda. Nanti ayatnya akan sampai ya. Ketika mereka tergoda, melihat ghanimah yang begitu banyak, akhirnya mereka lupa. Makanya kan Rasulullah pernah menyampaikan begini. Yang aku khawatirkan menimpa kalian bukan kemiskinan. Jadi orang mukmin itu kalau diuji dengan kemiskinan itu tidak akan khawatir. Apa sebabnya? Orang mukmin biasa lapar. Biasa saum Ramadan 1 bulan penuh. Tambah nanti bulan Syawal, tambah Senin, tambah Kamis, Ayamul Bid. Yang kuat lagi saum Sunan Nabi Daud. Jadi kalau diuji dengan kemiskinan, orang mukmin itu kuat. Kata Rasulullah, yang aku khawatirkan menimpa kalian ketika Allah bukakan pintu-pintu dunia. Karena dunia itu kata Rasulullah, khudratun wa khulwatun. Dunia itu hijau dan manis. Makanya menjadi ungkapan orang kalau melihat duit, matanya hijau. Karena dunia itu khudratun. Sing abang duitnya, Mbak. Duitnya abang, matanya jadi hijau. Weh, dengan duit matanya langsung hijau. Ya, jadi diambil kata khudratun. Wong nyatanya begitu, Bapak. Ketika masih sengsara kan ya, masih sengsara itu bisa taat kepada Allah. Tahajudnya ndak berhenti, jamaahnya ndak berhenti. Begitu rada sugi sadidik. Ini nembe sadidik sugi turung akeh. Mulailah sholat masbuk terus sih kenapa? Ngitung duit, Pak. Orang rampung-rampung kan gitu. Kowe durung dia perusahaan, Bapak nembe dagang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Ya. Dulu ketika belum kaya, kenapa bisa tahajud?
karena lempongnya atos. Lempongnya atos, tak ngeleleng awaknya pegel cepet bangun. Begitu udah kaya, pakainya lempongnya empuk. Ya sudah, tidurnya nyenyak. Bangun karena lempongnya atos, wetenge ngeli, lamuk ke ya tangi bae. Barang suki kan kuat tuku klambu, kuat tuku lempong empuk, kuat tuku AC adem. Kawanan be. Ini kan yang saya. Jadi yang dikhawatirkan sekarang kita melihat itu. Ini di perang Uhud ya. Kemudian Allah menyampaikan, Wallahu sami'un alim. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar apa? Mendengar orang-orang yang berangkat berperang karena Allah dan orang-orang yang berangkat berperang untuk kembali karena mutungi tadi. Itu ayat 121. 122. Idh hammat ta'ifatani. Ingatlah ketika hammat telah berkeinginan ta'ifatani dua golongan. Minkum di antara kalian angkat salah untuk kembali. Jadi yang 300 orang ini kembali, yang 699 ini berangkat. Tetapi ada juga di antara yang berangkat ini kemudian nengok ke belakang. Lah, ini batirnya pada balik. Melu balik maning baya-bayaan gitu. Makanya ulama dikatakan ada di antara dua golongan itu yang angkat salah, ingin kembali. Kenapa? Di Al-Baqarah kita sudah kaji ayatnya. Kata Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan oleh Allah untuk kalian berperang. Dan berperang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tapi kata Allah, jangan membenci. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Kenapa? Dengan adanya perang Badar, orang Quraisy sadar. Oh, ternyata Madinah sudah jadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Tadinya kan ngeceh, Pak. Iya, meremehkan. Sehingga 1.000 orang rasanya sekali pukul selesai. Nyatanya mereka yang kalah. Ini kebaikan. Yang kedua, Allah mengizinkan berperang itu untuk mempertahankan diri. Jadi tidak boleh orang mukmin itu diserang kemudian pasrah. Diserbu kemudian tak tembak sampean monggo tinggal milih ya selesai. Ngelawan. Diserang kok pasrah ya nanti matinya sangit. Karena tidak melawan. Di An-Nisa itu ada ayat yang menyampaikan bahwa orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dolim, dianiaya, tidak melawan, maka malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kamu kenapa? Mereka jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang yang lemah. Malaikatnya bilang, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha. Kalau tidak berani melawan, ya hijrah. Sudah tidak mau hijrah, tidak melawan, kata malaikatnya ya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena tidak ada tawakalnya. Jadi kayak orang lapar, ning rumah, tidak mau keluar cari makan, kaliren namanya mendolimi diri sendiri. Cabut nyawanya malaikatnya tanya, ini orang asab. Sungkan ya wis berarti matinya masuk neraka nanti. Ini melanggar aturan tentang tawakal. Wallahu dan Allah waliyuhuma. Allah yang memberikan perlindungan kepada keduanya, kepada kedua kelompok itu. Maka apa kewajibannya? Kata Allah, wa 'alallahi dan terhadap Allah falyatawakkalul mu'minun. Orang mukmin itu harus bertawakal. Dan tawakal itu kan bukan pasrah bongkokan, Bapak Ibu. Tawakal itu usahanya 100%, doanya 100%, pasrahnya 100%, dijumlah bagi 3. Berapa? Ini siapa teman?
100 tambah 100 tambah 100 bagi 3 ketemunya berapa? Pinter ya. Nanti hadiahnya minta bendahara. Pais. Iya. Nanti kasih hadiah Pais. Hadiahnya selamat gitu ya. Iya. Di masjid lain itu kalau habis kajian ada yang suka ngasih pertanyaan, jadi pada nyimak nanti selesai dikasih pertanyaan. Jadi beliau datang itu sudah nyiapin bungkusan hadiah. Sehingga jamaahnya pada melek nyimak karena nanti akan diberikan pertanyaan. Materinya dari mana? Dari materi kajian. Tanya terus nanti dikasih hadiah. Ini untuk menyemangati saja ya. Kewajibannya itu. Maka kalau sudah usahanya 100, doanya 100, pasrahnya 100, kemudian Allah berikan kemenangan, akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau Allah belum berikan kemenangan, akan jadi orang yang bersabar. Sehingga yang pernah saya sampaikan, rumus tawakal itu 3B sama dengan 2B. Kan ini jadi satu will. 3B-nya tadi, berdoanya 100%, berusahanya 100%, bertawakalnya, berserah dirinya 100%. Kalau berhasil, bersyukurnya 100%. Kalau gagal, bersabarnya 100%. Sehingga Rasul menyampaikan, aku kagum dengan urusan umatku. Kalau mereka diberikan kebaikan, mereka bersyukur. Kalau mereka diberikan keburukan, mereka bersabar. Bersyukur disukai oleh Allah, bersabar dicintai oleh Allah. Jadi dua-duanya baik. Inilah orang mukmin, Bapak Ibu. Kemudian Allah SWT memberikan semangat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Di ayat 123. Walakod dan sungguh-sungguh nasarakumullahu, Allah yang telah menolong kalian di Badrin pada perang Badar. Jadi ketika mereka berangkat ada rasa takut karena jumlahnya terkurangi sepertiganya. Allah bilang tidak usah takut. Dulu ketika perang Badar juga jumlahnya sepertiga dari jumlah musuh. Kalau sekarang 700 lawan 3000, ya sepertiga kurang sedikit. Kata Allah tidak usah takut. Dulu kan sudah ditolong dalam perang Badar. Wa antum azillah, dan kalian dalam keadaan azillah, lemah. Jumlah pasukan sedikit, persenjataan juga kurang, yang ikut berangkat perang juga bukan semuanya ahli perang, yang penting laki-laki kan. Dan Rasulullah SAW mengembalikan beberapa sahabat ketika perang Badar tidak boleh ikut. Kenapa? Umurnya belum cukup. Jadi dalam syariat perang itu orang boleh ikut berperang ketika usianya minimal 15. Maka Abdullah bin Umar itu ketika Rasulullah melakukan inspeksi pasukan, Abdullah bin Umar sengaja nunduk. Kenapa sengaja nunduk? Biar tidak disuruh pulang. Karena pengen ikut. Beda dengan orang sekarang. Kalau mau ditunjuk itu nunduk, biar tidak ditunjuk kan begitu. Kening dengkluk, bukan dikongkon kan begitu. Kalau sahabat nunduk itu biar tidak suruh pulang karena pengen berangkat perang. Kemudian ada dua orang sahabat dari Ansor itu, bapak dengan anak ketika perang Badar itu. Rasul tanya, ini kok bapak dengan anak berangkat semua? Di rumah yang jaga ini siapa? Tidak ada. Tinggal ibu, tinggal di rumah sendirian. Kata Rasulnya, satu orang kembali. Tidak boleh ikut dua-duanya. Kata anaknya, bapak yang kembali. Kata bapak, tidak, kamu aja yang kembali. Tidak ada yang pengen pulang. Kenapa? Mereka merindukan mati syahid. Hanya Rasulullah bilang, ya udah diundi. Begitu diundi, yang keluar anaknya. Kemudian kata bapaknya, nak, ngalai sama bapak. Mohon maaf pak, untuk urusan surga aku tidak bisa ngalai. Bapaknya yang pulang. Nanti ketika perang Uhud, bapaknya ikut, bapaknya syahid juga. Jadi anaknya syahid di perang Badar, ayahnya syahid di perang Uhud. Ini para sahabat itu keimanannya luar biasa. Kemudian apa kata Allah SWT? Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ketika ingin ditolong oleh Allah, syaratnya adalah bertakwa. Kemudian Allah menyampaikan, la'allakum tashkurun, supaya kalian dinilai oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Artinya apa Bapak dan Ibu?
Kalau ingin dinilai sebagai orang bersyukur, caranya adalah fattakullah, bertakwa. Sehingga perlu diluruskan pemahaman yang berkembang di masyarakat kita. Di masyarakat kita itu kalau bersyukur atau syukuran identik dengan bagi-bagi. Maka kalau nih habis asar ada orang bagi-bagi makanan, pertanyaan standarnya apa? Dalam rangka apa sih? Syukuran. Oh, si tas oli apa? Tas oli arisan. Oh, alhamdulillah. Oli arisan syukuran. Nanti anaknya lulus, syukuran. Anaknya nikah, syukuran. Anaknya hamil, syukuran. Anaknya melahirkan, syukuran. Anaknya cucunya ngetek lemah, syukuran. Disyukuran terus gitu ya. Iya, jadi perintah Allah itu bersyukur dengan bertakwa. Puncak dari rasa syukur kepada Allah adalah dengan bertakwa. Berarti bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Kembali kepada Al-Baqarah ayat 3 ayat 4. Yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bersyukur itu orang yang mengimani yang gaib, ngandel dengan Allah. Wa yuqimunas shalah. Salatnya rajin. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mau berinfak. Orang gegem tangan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang ngandel dengan Quran. Itu orang yang bersyukur. Orang yang ngandel dengan hari akhir. Itu orang yang bersyukur. Di Al-Baqarah 177 Allah menyampaikan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang yang senantiasa menyempurnakan janji. Itu orang yang bersyukur. Wassobirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Orang yang bersabar itu orang yang bersyukur. Jadi wujud syukurnya dalam bentuk langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita. Ini yang Allah kehendaki. Itu 121 sampai dengan 123. Kemudian ayat 124 sampai dengan 129. Ingatlah ketika takulu engkau berkata, ini Rasulullah, lil mu'minina kepada orang-orang mukmin, alai yakfiyakum. Apakah tidak cukup bagi kalian? Allah akan membantu. Ayyumiddakum rabbukum, Tuhanmu akan membantu kalian bisalah sati ala minal malaikati mumsalin. Jadi begitu sampai ke Uhud, Rasulullah pidato kepada pasukannya. Ada kabar gembira dari Allah, Allah akan mengirimkan bantuan. Apa bantuannya? Bisalah sati ala minal malaikati mumsalin. Allah akan kirimkan 3.000 malaikat. Jadi jumlahnya 3.000 malaikat tambah 700 orang mukmin. Kemudian bala malahan ing tasbiru, kalau kalian bersabar kata Allah, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan bala bantuannya, yumditkum, menolong kalian, rabbukum, Tuhan kalian, bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Tidak 3.000 nanti kalau kalian bersabar dan takwanya meningkat, akan dibantu dengan 5.000 malaikat musawwimin yang memiliki tanda. Orang-orang Quraisy yang ikuti perang Badar kemudian mereka selamat. Setelah mereka masuk Islam pada cerita begitu. Pasukan mukmin di perang Badar jumlahnya berlipat-lipat. Banyak yang mengendarai kuda, mengayunkan pedang, nubruki pasukan-pasukan Quraisy. Jadi malaikat itu diizinkan oleh Allah ikut berperang dan mereka membunuhi orang-orang kafir. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengajarkan tawakal kepada Rasulnya yang berlaku untuk kita, Allah mudah saja
mengalahkan orang-orang kafir itu. Seperti ketika Allah mengalahkan Fir'aun. Itu kan Nabi Musa tidak perlu perang, Pak. Nabi Musa kan diudag-udag gitu ya. Sampai Laut Merah oleh Allah ditolong, lautnya dibelah. Nabi Musanya nyebrang, Fir'aunnya masuk laut, kukut, digulung oleh lautan. Atau ketika Allah hukum kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, itu juga tidak pakai perang. Allah kirimkan angin panas selama 8 hari 7 malam, semuanya binasa. Kaumnya Nabi Su'aib yang tidak mau nyembah Allah, senangnya ngurangi takaran dan timbangan. Bagaimana Allah memusnahkan mereka? Allah kirimkan gempa bumi. Nabi Su'aib tidak perlu perang. Nabi Nuh, ya tidak perlu perang. Allah SWT kirimkan hujan, banjir, ditenggelamkan. Jadi cara Allah mengalahkan orang-orang kafir itu ya gampang. Tapi Allah SWT menghendaki Rasulullah dengan umatnya itu harus ada usaha. Makanya diizinkan untuk melawan. Ya. Itu 124 ya. 124, 125. Sekarang ke 126. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan tidaklah Allah menjadikannya illa kecuali busyra, sebagai kabar gembira. Jadi informasi akan dikirimkannya malaikat-malaikat ini adalah kabar gembira lakum untuk orang-orang beriman, walitatma'inna qulubukum bih, dan untuk menenteramkan hati. Bapak Ibu, kalau ada masalah kemudian ada yang bisa disandarkan, ana sing gocekiran kan kayak ora ada tentrem, Bapak Ibu. Ya. Nggak usah perang wis. Pan bada misalnya. Pan bada terus wis cekelan duit, aku ora ada tentrem hati. Ayam. Iya, ana sing cekelan sih ya. Jadi kau bayar zakat fitrah, bapak, ibu, anak kelima, ya cukup. Berarti wong pitu ping 2,5 kilo, 14 karo 7,5 kilo, 21,5 kilo. Nah, kiana duit 1 juta ya cukup. Nah, kue bapaknya cara pengen sarungnya ganti ya cukup kena sarung. Kelambine urusah, sarungan urusah kelambian berarti. Ya kelambi tahun ini ya ora apa-apa sih, ini sih kena tunggu. Kan tidak harus baru gitu ya. Anak-anak pengen sing anyar ya, sebenarnya apa kelambi ya, tuna kelambi. Itu ayam tentrem. Zakat fitrah beres, kono kok kena sandangan cukup, karya apa? Kok tuku jajan yang dureng meja Pak. Ya, toko kena kerupuk apa keripik yang dureng meja. Apa rengginang, apa intip Bapak Ibu ya. Pilus. Anggar pilus kari ngenteni baksone berarti. Kadang-kadang kalengnya gambarnya apa, isinya apa Bapak Ibu ya. Makanya sering pada guyonan anggar badak ke pemalsuan begitu ya Pak. Itu ada sandarannya, ada kabar gembira ya. Jadi rizki ketika datang juga dari Allah Subhanahu wa taala itu menggembirakan. Ini kita yang di dalam keadaan perang. Rasulullah dengan para sahabat digembirakan. Makanya kata Allah, walitatma'inna qulubukum. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang membuat hati ini tentram? Yang membuat hati ini tentram adalah pertolongan dari Allah. Yang membuat hati ini tentram adalah ingat kepada Allah. Ketika ingat kepada Allah, pertolongan dari Allah datang, itu menentramkan hati. Artinya orang yang tidak tentram itu orang yang sering lupa dengan Allah. Semakin sering lupa dengan Allah, hati itu tidak akan tentram. Khawatir terus, was-was terus. Kayaknya persoalan kok buntu semua. Buntu. Tapi kalau ingat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, insya Allah pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Kalaupun belum berhasil, nanti dapat nilai sabar kan begitu ya. Waman nasru, dan tidak ada pertolongan illa kecuali min indillahi, milik Allah.
Al-Azizi yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa. Allah ngurusi alam semesta ini tidak merasa capek. Wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyyul adim. Tiap hari yang di langit dan yang di bumi itu yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh. Kulla yaumin huwa fis sa'an. Tiap hari Allah sibuk karena yang di langit memohon, yang di bumi juga pada memohon. Jadi tiap hari pada berdoa kepada Allah. Tapi Allah tidak merasa lelah, tidak merasa capek. Karena apa? Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Kalau kita kan makhluk yang do'ifa, wa khuliqal insanu do'ifa. Mulane nyambut gawe baya kesel, ngleleng baya kesel, mangan baya kesel, jak salat baya kesel. Mulane ngerti dicak witir kan ora tangi-tangi kesel, Pak. Karo dolanan dengkul ya uyek-uyek. Ini hari Selasa, Bapak Ibu. Hari Selasa itu ada gerhana ya. Gerhananya mulai pukul 16.50. Selesainya pukul 20.15. Kira-kira jenengan mau minta sholat gerhananya jam berapa? Bar maghrib, orang pada buka, pan sholat gerhana baik. Maghrib selesainya 6:30 ya. Jenengan pada kondur makan. Gelem, mame 5 menit baik, ngomeni-meni. Mong. Sebelum maghrib, jam 5, wis ya sang masak. Masak. Tadinya pimen. Jadi pimen, Bu. Masaknya ada maju ora bisa. Masaknya dajukna Selasa, masaknya baru subuh. Ben aja garis baru subuh masak, tadi nggak suaranya ayam. Ya batu wis. Ya, supaya yang ikut banyak kan gitu kan. Tadi sore saya kepikiran ngobrol dengan Pak Is jam 5, tapi saya kepikiran ibu-ibu biasanya pada masak. Tadi malam saya ngobrol sama Abah Ali, kalau jam 7 kurang 10, tapi begitu pulang, kayak si pada warik cak sholat gerhana, orang pada wetenge larang. Orang pada mangkat maning keburu isya ya. Jadi memang waktunya sih panjang, hanya kan melewati maghrib, melewati berbuka, melewati isya, selesai pukul 20.15. Kalau kita terawih dulu, gerhananya sudah keburu selesai. Kalau sholat gerhana dulu, terawih ini sing bakalnya orang mampu. Mau sholat gerhana ini bakalnya suwe sih. Apa terawih ini ditunda jam 1 esok? Dikontok. Iya, kalau terawihnya mau agak malam ya kita habis isya. Habis maghrib, tapi nanti isanya yang agak mundur. Begitu. Wis, tadi ini pripun Bapak Ibu? Sore ya. Hah? Kalau habis isya nanti tinggal sedikit. Habis itu tahu. Makanya gerhana ini biasanya sesuai kan sholatnya. Pukul 17 ya. Ibu-ibu masak udah beres? Iya. Kalau kegiatan sore, Bapak Ibu. Kegiatan sore yang saya pikiri bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Ada tugas penting begitu ya. Baik, insya Allah untuk sholat gerhana
Udah dipesenin. Iya, nanti urusannya bendara. Nanti kita ngobrol selain ini ya. Atau barangkali mau kayak zaman dahulu kala bawa rantam sendiri-sendiri yang enak-enak bawa ke masjid. Nanti makan bersama, dimakan sendiri-sendiri tapi bareng-bareng gitu. Iya. Jangan nih joli-jolan, kok sing ora enak jadi jengkel. Iya. Ya, itu insya Allah hari Selasa kita menyelenggarakan sholat karena pukul 17 ya. Ya, enggak usah lama-lama. Iya. Nanti tidak usah lama-lama sholatnya. Iya. Jangan makan yang enak dulu, Ramadannya masih lama ya. Awet, awet. Iya. Baik, insya Allah Bapak Ibu sempatkan ya, karena ini kan peristiwa yang tidak terjadi tiap hari begitu ya. Ya, insya Allah. Kembali kepada Ali Imran, tadi sudah berapa ya Bapak? 127 ya. 124, 125, 126 ya. Iya, sekarang ke 127. Liyakto atorofam minal ladzina kafaru au yakbitahum fayangqalibu khaibin. Allah hendak membinasakan segolongan orang-orang kafir atau menjadikan mereka hina lalu mereka kembali tidak memperoleh apa-apa. Jadi dengan adanya peperangan antara orang-orang kafir yang akan menyerbu kembali ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala punya beberapa tujuan. Yang pertama akan mengalahkan mereka. Karena Allah menyampaikan wa kullil ladzina kafaru satughlabuna. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang kafir, mereka pasti akan dikalahkan. Itu pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sampai hari akhir. Tapi kapan mereka kalah, kitanya harus usaha. Kalau kitanya tidak usaha, ya tidak akan diberikan pertolongan. Kitanya jadi mukmin dulu. Karena yang Allah beri pertolongan adalah mukmin. Jadi muslim tidak cukup, harus mukmin. Dan tandanya mukmin kan sami'na wa ta'na tadi. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, au yakbitahum. Allah akan membuat mereka hina. Fayangqalibu khaibin, sehingga mereka akan balik lagi kembali ke Mekah dalam keadaan tertunduk. Orang kalau pulang kan melakukan dingkluk, ya lemes. Tapi agar menang kan ya rada medek-dek kan gitu ya. Ini 127 ya. 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Ini tidak dijelaskan tentang alur peperangannya. Setelah kedua pasukan bertemu, awalnya Allah berikan kemenangan. Jadi pasukan Quraisynya dipukul mundur. Mereka lari, kemudian meninggalkan harta benda. Ada onta, ada kuda, ada emas, ada perak, pedang, kemudian perisai yang mereka bawa ditinggal. Orang kalau takut kan tidak ingat harta, mereka lari. Kemudian pasukan mukmin ngejar sambil menguti harta yang ditinggal itu. Yang di atas bukit, lihat yang di bawah pada menguti, akhirnya kan kesirian. Turunlah mereka. Lupa dengan pesannya Rasul. Peluang inilah yang diambil oleh Khalid bin Walid untuk mengajak pasukan berkudanya muter. Muter ke arah barat, kemudian naik ke Bukit Uhud dari arah utara. Perasaan saya itu yang jadi makam itu sebelah selatan Bukit Uhud. Mengadakan serangan tiba-tiba, sama Rasulullah terluka, terkena lemparan anak panah, kemudian giginya ada yang patah.
geger orang Quraisy bilang Rasul terbunuh. Mereka sorak-sorai. Orang mukminnya lemes. Begitu mereka merasa menang, mereka menarik diri. Karena sudah merasa menang sih. Banyak sahabat yang syahid termasuk pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini seorang budak dari Habasyah, ditawari oleh Hindun, isinya Abu Sufyan, agar bisa membunuh Wahsy. Begitu para sahabat terbunuh, itu dirusak jasadnya. Hamzah dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, diremuk oleh Hindu. Ini yang membuat Rasulullah sedih, sehingga setelah itu Rasulullah setelah perang Uhud, sholat 5 waktu, senantiasa mendoakan keburukan untuk mereka. Yang kita kenal dengan kunut nazilah. Jadi membaca doa kunut itu 5 waktu. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan dengan turunnya Ali Imran 118. Laisa laka minal amri syai'un. Kata Allah, tidak ada urusanmu Rasul tentang urusan mereka. Au yatuba alaihim, boleh jadi mereka bertaubat. Au yu'adzibahum, atau boleh jadi Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka. Fa innahum dzalimun, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Kemudian ketika pasukan udah pada pulang, Khalid menyaksikan, dia sedih. Menang tapi sedih. Kenapa? Melihat jasad orang-orang mukmin itu dirusak. Padahal saudaranya Khalid namanya Al-Walid itu ketika perang Badar ketangkep oleh pasukan mukmin, kemudian oleh Khalid ditebus sehat wal afiat, tidak diapa-apain. Tapi kenapa orang-orang kafir ketika orang mukminnya kalah sudah meninggal itu dirusak jasad. Ini yang bikin Khalid kemudian merasa tidak nyaman. Kemudian dia berpikir, aslinya aku perang bela siapa? Itulah yang membuat kemudian dia memutuskan untuk masuk Islam. Bersama Amr bin Al-As, bersama dengan Utsman bin Tolhah. Ini Allah memenuhi janjinya. Boleh jadi di antara mereka ada yang bertaubat. Kemudian masuk Islam. Maka begitu Khalid bin Walid datang, apa kata Rasulullah? Allah memberitahuku tentang kedatanganmu, ya Syaifullah. Wahai pedangnya Allah. Sehingga Khalid bin Walid ketika sudah jadi orang mukmin, oleh Rasulullah diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan-pasukan. Dan Allah senantiasa berikan kemenangan pasukan mukmin melalui Khalid bin Walid. Sampai ketika Umar khawatir sudah menang, kemudian ada surat dari Madinah memberhentikan Khalid bin Walid. Jadi panglima perang ini baru saja menang, ada surat dicopot. Apa Khalid mutungi? Tidak. Dia berikan suratnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada surat dari Amirul Mukminin, panglimanya diganti engkau. Yang lain bilang, lah Anda, aku jadi prajurit. Panglima Pak, dicopot langsung jadi prajurit. Jawabannya, apakah Anda tidak kecewa? Dicopot oleh Khalifah Umar. Apa dia bilang? Aku berperang bukan untuk Khalifah Umar. Aku berperang karena Allah. Tapi menjelang wafatnya, Khalid itu sempat nangis. Kenapa? Kata Khalid, aku berperang paling depan. Mengharapkan pahala syahid. Tapi tidak aku dapatkan. Tubuhnya penuh luka. Jadi setiap pulang perang ya banyak luka. Apa kata temannya? Engkau tidak mungkin terbunuh di perang karena engkau sudah jadi pedangnya Allah. Tidak mungkin pedangnya Allah patah. Jadi ikut berperang itu belum tentu mendapatkan pahala syahid. Ini Khalid bin Walid, tokoh Quraisy yang mengalahkan strateginya Rasul dalam perang Uhud, tetapi kemudian menjadi orang yang paling utama dalam Islam. Ini menjadi tokoh panglima perang yang namanya harum sampai sekarang. Terakhir 129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini harus senantiasa diyakini oleh Bapak Ibu. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka sebenarnya kita tidak punya apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kan kadang-kadang kayong duwe pirang-pirang ya Pak. Kita tidak punya apa-apa. Lalu yang ada pada kita itu titipan.
Yang namanya titipan itu bisa kita yang meninggalkan dia, bisa dia yang meninggalkan kita. Ada orang kaya raya nih, oleh Allah diambil gampang. Apa Allah kirimkan gempa bumi, tsunami, kebakaran, orang yang masih hidup, hartanya diambil. Atau dibalik, hartanya masih ada, orangnya yang diambil. Makanya harus senantiasa diingat, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu yang menjadi milik kita apa, Bapak Ibu? Yang menjadi milik kita satu iman, itu milik kita. Yang kedua amal soleh, itu milik kita. Yang ketiga takwa, itu milik kita. Yang keempat nama baik, itu milik kita. Makanya jaga nama baik. Anggerus nyelenah, Bapak Ibu. Wis nyelenah, orang bisa didangdani. Ngerti nyelenah? Orang ngerti? Ya, ternoda. Ternoda itu nyelenah. Ya, jenengan jadi orang baik. Tahu-tahu jenengan nyelentong misalnya. Wis, wong mencep kabeh lah. Dheweke kaya pan ngomong apaan. Wis, maka jaga nama baik. Iya, hati-hati. Jenengan jadi orang jujur, sekali jenengan ingkar janji, orang memberi stempel tukang goro. Wis, soalnya stempel tukang goro, jangan kan ngomong meneng bewong orang ngandel, Pak. Hati-hati anak tukang goro kan begitu. Jadi jangan sampai jenengan nyelena. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan ampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah akan siksa siapa yang Allah kehendaki. Khalid tadi masuk Islam. Amr bin Al-As masuk Islam. Dan saya baca sejarahnya ketika Amr masuk Islam itu Amr punya dua permintaan. Dia bilang, "Ya Rasul, aku mau masuk Islam, tapi aku punya dua syarat." Apa syaratnya? Satu, maafkan semua kesalahanku. Apa kata Rasulullah? Begitu engkau masuk Islam, Allah hapus semua kesalahanmu. Pemutihan. Yang kedua, perlakukan aku sebagaimana orang Quraisy yang perlakukan aku. Artinya apa? Kalau perang, ya aku panglima perang. Meskipun bukan panglima utama ya, panglima utamanya kan Khalid. Jadi panglima-panglima batalion. Ya, Rasul menyampaikan begitu. Dia masuk Islam. Kemudian Abu Jahal. Sangat musuh dengan Rasulullah, putranya masuk Islam. Ikrimah. Inilah janji Allah. Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Orang yang datang kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahannya, bertobat, maka Allah akan ampuni. Sebagaimana Allah mengampuni Nabi Adam. Agar kita diampuni, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan menyalahkan orang lain. Coba pahami doanya Nabi Adam. Rabbana dolamna angkusana. Ya Tuhan kami telah berlaku dolim kepada diri kami. Apa Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak. Nabi Adam bilang, aku melakukan kesalahan karena kedoliman diri saya. Tidak bilang, ya Allah, aku salah karena diperdaya iblis. Tidak bilang begitu. Tapi anak keturunannya, itu rata-rata tidak mau ngaku salah. Senangnya nunjuk orang lain. Ini sebab diampuninya dosa adalah karena kita mengakui kita melakukan pelanggaran karena kedoliman diri kita. Siapa yang akan Allah siksa? Orang yang melakukan pelanggaran tidak mau datang kepada Allah untuk minta ampunan, maka dia yang akan disiksa. Wallahu dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selesai 124 sampai dengan 129. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian kita di subuh pagi hari ini, hari Ahad. Nanti Ahad depan libur dulu ya, karena ada tugas di luar. Dan sudah saya gantikan di hari Rabu awal, itu untuk lironi Ahad besok. Jadi nanti tetap pas, selama Ramadan kita 4 kali kajian. Ahadnya insya Allah 3 kali, ditambah Rabunya 1. Jadi tidak terkurangi hak Bapak Ibu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.